Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang PSTN atau Public Switch Telephone Network. PSTN atau Public Switch Telephone Network adalah jaringan sirkuit switch yang digunakan terutama untuk komunikasi suara di seluruh dunia, lebih dari 800 juta pelanggan. Awalnya jaringan fixed line analog sistem telepon, maka sekarang PSTN hampir seluruh digital dan juga termasuk ponsel maupun telepon tetap. Selama lebih dari 100 tahun, PSTN adalah satu-satunya jaringan pembawa tersedia untuk telepon saat ini. Telepon seluler melalui jaringan akses kabel yang dibawa melalui jaringan saluran persegi PSTN menjadi semakin populer. Pembawa lain jaringan untuk transmisi suara termasuk jaringan digital pelayanan terpadu atau SDN, digital subscriber line DSL, asynchronous transfer mode atau ATM, prime line, dan internet point. Dasar rangkaian digital pada PSTN adalah 64 kilobit per detik saluran yang dikenal sebagai DS0 atau Digital Signal 0. DS0 yang dikenal juga sebagai time slot karena mereka multiplexing bersama dalam waktu DPC H Patient 2, membawa telepon dari panggilan pihak ke pihak yang disebut suara audio digital pada sebuah 8 kHz sampai rate dengan menggunakan 8 bit kode pulsa modulasi. Komponen jaringan PSTN yaitu ada sentral. Sentral telepon merupakan pusat pengaturan hubungan antara pelanggan telepon. Lalu ada main distribution frame MDF, berupa kerangka besi untuk menempatkan blok-blok terminal horizontal dan vertikal. Blok terminal vertikal terletak di sisi pelanggan pada rangka MDF dan berfungsi sebagai tempat diterminasikannya kabel primer, sementara blok terminal horizontal terletak pada sisi sentral di rangka MDF dan berfungsi sebagai tempat dideterminasikannya kabel dari sentral atau kabel sentral. Blok terminal vertikal dan blok terminal horizontal dihubungkan dengan menggunakan kabel jumper wire, yaitu kabel tembaga polyethylene. Lalu ada kabel primer. Kabel primer adalah kabel yang menghubungkan MDF dengan RK. Terus ada rumah kabel atau RK, merupakan sebuah terminal untuk terminasi kabel primer dan sekunder. Biasanya bentuknya berupa kotak tertutup berwarna abu-abu yang terletak di pinggir jalan. Di bagian pintu depan terdapat kode untuk RK tersebut. Lalu ada kabel sekunder. Kabel sekunder merupakan kabel yang hubungan antara RK dan DP. Lalu ada distribution point atau DP, terminal kabel tempat menyambung kabel sekunder dengan saluran penanggal DP biasanya terletak di atas tiang. Lalu ada kotak terminal batas atau KTB, merupakan kotak terminal yang berada pada rumah atau biasanya di dinding rumah. KTB yang biasanya dipasang dalam bentuk kotak warna abu-abu ditempel di dinding sebagai lanjutan terminasi dari DP. Lalu ada soket atau roset. Soket atau roset merupakan sebuah terminal satu pair to satu pair atau pada umumnya. Namun ada juga yang satu pair to beberapa pair, di mana kabel rumah tersebut akan diterminasi di roset dan setelah itu akan dihubungkan ke pesawat telepon. Karakteristik utama PSTN yaitu ada akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Lalu bersifat circuit switch, memiliki bandwidth 64 kbps
kilobit per second, lalu bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas, dan terakhir dapat diintegrasikan dengan jaring lain seperti ISDN, PLMN, dan PDN. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu 1. Jaringan backbone merupakan core network jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antara sentral ya. Kedua, jaringan akses merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Jaringan akses dibagi menjadi 4, yaitu jaringan lokal akses tembaga atau jarlokat, jaringan lokal akses radio atau jarlokar, jaringan lokal akses fiber optik atau jarlokap, dan terakhir hybrid fiber coaxial atau HFC. Lalu ada jaringan ketiga, ada jaringan interkoneksi. Biasanya sebuah perusahaan besar memiliki banyak ruangan dan karyawan yang hampir dipastikan membutuhkan telepon dalam mempermudah bertukar informasi dengan karyawan lain di ruang tertentu. Setiap kali menelpon, perusahaan tersebut akan dikenakan charging oleh penyedia jasa telekomunikasi setara dengan telepon lokal. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan pernyataan bahwa intensitas telepon internal di kantor sangat tinggi dan tidak bisa dicegah karena menyangkut operasional perusahaan. Dari kenyataan ini didapatkan ide pembangunan sebuah sentra private yang memungkinkan komunikasi internal perusahaan dapat dilakukan secara gratis. Maka keluarlah perangkat yang disebut PBX atau Private Branch Exchange, yaitu sebuah sentral private dengan fitur seperti sentral publik yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internal perusahaan tersebut. Komponen jaringan PSTN. Jaringan PSTN memiliki 5 komponen dasar, yaitu telepon, network access, central office atau CO, trans, dan special circuit, serta CPE, customer primary equipment. Komponen pertama yaitu telepon, memiliki infrastruktur yang bermula dari sepasang kabel tembaga yang sebagai local loop. Secara fisik, local loop menghubungkan rumah kita ke switch yang berada di CO. Jalur komunikasi switch yang berada di CO dan rumah kita biasanya disebut sebagai phone line. Sedangkan phone line beroperasi lewat local loop. Pengoperasian telepon sangat mirip dengan saklar lampu. Ketika gagang telepon diangkat atau yang disebut dengan off-off, maka rangkaian arus tersambung, di mana kondisi tersebut mungkin CO untuk mengirim sinyal ke telepon kita. Setelah kita angkat gagang telepon, tentunya kita akan memencet serangkaian angka agar telepon kita tersambung ke tujuan. Proses kita mengirim sinyal memencet nomor tujuan ini disebut sebagai signaling. Hal ini adalah metode signaling yang dinamakan dual tone multifrequency atau DTMF, yang menyediakan dua frekuensi yang berbeda pada setiap angka yang kita pencet. Frekuensi yang berbeda yang dibutuhkan untuk mendefinisikan nomor tujuan dengan lebih cepat. Komponen kedua adalah network access, yaitu penyedia jasa layanan telepon yang akan menghubungkan penelpon dengan penerima telepon PT Telkom yang dapat dikatakan monopoli layanan telepon rumah PT Telkom yang berperan sebagai LCC dan ICXCS, sekaligus menyediakan layanan telepon lokal, interlokal, SLJJ, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai seluruh operator Indonesia, tentunya kita tahu sangat banyak beberapa provider handphone yang bersaing di Indonesia. Provider itu disebut dengan cellular operator. Lalu yang ketiga adalah central office atau COS yang menyediakan terang untuk menghubungkan penelepon dengan penerima telepon. CO lah yang memberikan nada sambung atau dial teknik.
dial tone ketika kita mengangkat ganggang telepon rumah kita. Ketika kita mencet nomor tujuan, maka SEO akan mengenali nomor tersebut dan menyambungkannya kepada kita dengan memberikan nada dering. Lalu yang keempat, trunk dan special circuit. Trunk adalah jalur komunikasi antara beberapa switch CO atau jalur komunikasi yang menghubungkan pengguna telepon ke CO. Jika kita menggunakan kabel untuk menghubungkan telepon rumah kita ke setiap telepon rumah yang kita telepon, maka biaya menjadi sangat efektif. Sama halnya dengan menggunakan kabel untuk menghubungkan CO dengan CO lainnya. Untuk itulah kita menggunakan trans sebagai kabel, tidak harus dihubungkan satu persatu ke rumah. Lalu yang terakhir, customer premise equipment atau CPE, yaitu perangkat komunikasi yang dimiliki oleh customer atau individu yang menyebabkan mereka tersambung ke dunia luar. Telepon, modem, router yang kita miliki adalah contoh dari CPE. Sehingga kini CPE terus berkembang dengan hasil yang dapat kita sadari. Fitur-fitur canggih dari telepon menyebabkan persaingan atau provider semakin besar di negara kita saja. Di negara kita saja tak kurang jumlahnya dari 10 provider berlomba memberikan layanan telepon yang terbaik. Oke, itu saja mungkin penjelasan saya tentang PSTN. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.